Selamat siang. Pada hari ini saya bersama dengan Mbak Karina Halo, dan juga Mbak Latifah halo guys. akan berdiskusi mengenai edukasi dan pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut pendapat kalian berdua nih ya, apakah pendidikan di Indonesia itu sudah merata dari Sabang sampai Merauke? Dari Mbak Karina dulu. Kalau menurut saya sih hanya 80% ya. Karena dari sebagian dari wilayah Indonesia itu masih belum sepenuhnya mengenal pendidikan. Dan masih ada beberapa daerah pelosok Indonesia itu yang sulit dijangkau gitu. Karena ya mungkin ada beberapa faktor ya, mungkin dari faktor jalan, faktor transportasinya, dan dari faktor itu tuh menyulitkan untuk akses ke sananya gitu, ke daerah pelosoknya itu. Terus kemudian juga ada faktor mungkin kayak tenaga pendidiknya gitu yang masih minim gitu. Jadi kan itu beberapa faktor yang pendidikan di Indonesia itu masih belum rata gitu. Baik. Kalau Mbak Latifah sendiri ada pendapat sendiri atau setuju dengan pendapatnya tadi Mbak Karina? Kalau saya sih setuju dengan pendapatnya Mbak Karin. Soalnya memang di Indonesia ini memang pendidikannya masih belum rata, apalagi di pelosok-pelosok daerah pedesaan. Karena di sana kan ya itu tadi ada beberapa faktor yang menghambat masuknya pendidikan tersebut. Itu aja sih. Oh ya, ngomong tadi Mbak Karin sebutnya 80% ya, Iya. dari total semua pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, cara untuk mensempurnakannya itu menjadi 100% itu gimana Mbak? Ada pendapat Mbak? Mungkin agar bisa 100% ya, mungkin pemerintah itu harus memberikan fasilitas pendidikan yang layak mungkin ya, seperti membangun sekolah di daerah pelosok-pelosok, kemudian mengirimkan tenaga pendidik ke daerah pelosok agar pendidikan Indonesia itu lebih merata gitu. Itu aja sih. Jadi intinya itu difasilitasi Iya. untuk bisa ke pelosok-pelosok Iya, gitu ya. benar. Untuk pembahasan selanjutnya, kenapa sih pendidikan Indonesia itu masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara Asia yang lain? Ada pendapat Mbak Latifah atau Mbak Karin? Mungkin kalau menurut pendapat saya itu ada banyak hal ya kalau itu ya. Mungkin bisa jadi rendahnya kualitas guru mungkin ya ada di Indonesia gitu. Sarana prasarana yang kurang memadai untuk siswa. Mungkin siswanya mau ke sini tapi nggak ada sarana dan prasarananya dari pemerintah, jadi tergolong rendah. Kemudian menurut saya juga itu sih dari biaya juga bisa ya itu ya. Mungkin biaya pendidikan di Indonesia kan kalau omong-omong terbilang mahal ya. Terbilang mahal. Sedangkan ekonomi kita kan Iya, berbeda-beda. Apalagi kalau buat orang yang kurang mampu gitu ya, bukannya nih ya. Orang yang kurang mampu kan kayak ada untuk biaya. Biasanya kan sekolah kan ada biaya itu ya, uang gedung, terus biaya SPP gedung gitu yang ya. memberatkan. Iya, kan kasihan kan buat orang yang kurang mampu ekonominya gitu. Jadi balik lagi ke fasilitas ya Mbak ya. Iya. Bener. Karena ada gimana ya? Ada kualitas, ada harga kan pastinya kalau di pendidikan di Indonesia gitu. Iya. Lah, cara untuk meningkatkannya pendidikan di Indonesia itu gimana Mbak? Menurut saya sih jam belajarnya ya, mungkin kayak sistem belajarnya. Kalau sekarang kan banyak full day school. Nah, full day school ini sepertinya membuat para siswa ini kelelahan, kecapean di sekolah. Jadi dia sampai rumah itu Nggak ada kesempatan untuk istirahat, belajar ya. buat lagi. itu Jadi ya. dia lebih main atau gimana. Jadi menurut saya tuh mending jam belajar di sekolah itu dipendekkan, karena pengalaman itu nggak dari sekolah aja kan, kita bisa Dari luar pengalaman dari luar sekolah gitu kan juga banyak. Jadi kalau full day school menurut saya menghambat untuk mendapatkan pengalaman dari luar. Kemudian iya. menurut saya juga bisa dari materinya ya. Mungkin di Indonesia kan materinya kan banyak-banyak ya. Kadang Iya. sehari gitu beberapa bab, materi. iya. Terus pelajarannya 6 pelajaran gitu kan kadang ya.
Jadi sistem pendidikan ya yang harus Iya. dirubah untuk Iya. meningkatkan. Bisa jadi. Oh iya, ini saya cari artikel masuk sekolah jam 5 pagi. Tuh, ada pendapat gak, Pak? Tuh, Oh, nggak itu salah yang sistem atau gimana itu? artikel yang Siapa bulan itu lalu ya? itu ya. Menurut pendapat Iya, siapa itu itu. ya? Artikel beberapa bulan yang lalu ini Itu dari untuk NTT. anak SMK. Iya. Oh, untuk anak SMK itu. Tuh, ada pendapat gak, Pak? Masuk sekolah Menurut jam saya sih 5 ya? kurang efektif ya kalau jam 5 pagi itu ya kan gimana ya, itu waktunya anak-anak tidur kan masian. Terus pastinya kan siswa kan masih ngantuk, terus Iya. timbulnya rasa malas ke sekolah kan pastinya jam-jam segitu ya. Bisa berpengaruh ke kesehatan mereka Kayak juga. mental Mungkin Iya, iya, iya. istirahatnya kurang atau gimana kan bisa juga berpengaruh. Menurut saya sih nggak berpengaruh ke pendidikannya, tapi berpengaruh pada mental siswanya. Oh, iya iya iya. Itu ya. Ini Iya. berarti ngawur ini gubernurnya ini. Gubernur mana sih itu, Mas? Di artikel sih ditulisnya NTT, Mbak. Oh, untung di NTT nggak di Jawa Timur ya. Itu SMA dan Mungkin coming SMK. soon ya. Waduh, jangan. Jangan di Mbak. Jawa Timur demo ini juga. Yes, itu aja deh untuk pembahasan kali ini. Oke. Terima kasih dengan Iya. pendapat Mbak berdua. Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.